baca komen nih. Bilang sama bro jangan deket-deket dengan cewek. Wah udah sering banget gue bilangin. Udah sering banget, gue aja sebel, empet, apalagi lu. Sebel lah, kenapa deketnya gak sama gue gitu, malah sama bro. Apa coba bagusnya bro, sama gue juga gantengan gue. Gue masih kelihatan muda tuh, gak ada kumis. Assalamualaikum mas, ngapunten mas, pripun pendapat panjenengan mengenai PO yang baru punya izin prinsip? Kamu udah baca lah pasti, jangan mancing-mancing buat bikin konten yang kayak gini. Udah pernah ada yang bikin konten tuh waktu aku jelasin pagi-pagi itu di channelnya siapa ya, Busrain kalau nggak salah, Busrain ya. Sempet lihat, oh bagus materinya, aku biarin. Kalau soal isinya juga udah tak jelasin di postingan di grupnya ketika mereka mamerin hal itu, jadi kamu bisa cari tahu sendiri. Aku cuma nggak pengen pengusaha-pengusaha itu siapapun itu memberikan edukasi yang buruk kepada publik. Nggak mau, jangan, karena itu akan merusak citra transportasi. Utamakan fungsi daripada gengsi. Tinggal menunggu penambahan armada buat tinggal nunggu penambahan armada, betul, karena ada beberapa titik wilayah yang lagi aku incer dan aku masih terbentur dengan pengadaan armada. Makanya Pak Haji tahun ini aku bilang sama Pak Haji, sama Bapak kan nanya tiap tahun itu, Bapak biasanya nanya, Nang kamu butuh penambahan berapa untuk tahun ini? Karena selama ini setiap tahun Bapak pasti nanyanya kayak gitu, ntar tinggal aku yang jalani. Aku bilang sama Bapak tahun ini aku butuh 46 armada. Makanya Pak Haji borongin tuh bis-bis yang second yang masih bagus-bagus, karena memang perbankan kan belum buka sampai Februari 2022 karena masa pandemi kan. Akhirnya beli cash lah itu, mulai beli cash bis-bis yang bagus-bagus, second murah-murah, kita permak, kita perbaiki, kan masih layak banget, joknya kasih jok yang baru ya kan. Makanya ntar mungkin ini kan lagi nunggu masa stabil aja nih, karena bis-bis yang second itu yang kemarin dibeli kan udah pada jalan, walaupun beberapa udah dikirim ke karoseri, nanti dikirim ke karoseri semua. Akhir tahun insya Allah kuartal ketiga tahun ini aku udah mulai bisa mengaplikasikannya ke jalur-jalur yang aku butuhkan. Mas, apa sang preman hukumannya cuma guling-guling? Ya gak itu aja. Setelah guling-guling itu kan kita kumpulin semua paguyubannya di situ, baik tukang parkirnya yang biasa-biasa hidup di jalan minta-mintain uang segala macam, dikumpulin, dikasih pengarahan supaya mereka bisa hidup dengan baik. Kalau misalnya kok masih diulangin lagi, ya, entah tangannya hilang apa kepalanya hilang, ya nggak tahu, jangan nyalain kita. Pokoknya kita udah ngasih kesempatan dia buat menyesali dan buat sadar kalau apa yang dia lakukan itu salah, dan berharap dia bisa memperbaiki hidup dia supaya nggak melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kali. Jadi kalau dilakukan lagi untuk kedua kalinya, gue basmi bang. Mas, puasa Dalai Mas Rian 8 tahun. Iya, aku dulu puasa dari 2001 sampai 2009. Puasa Dalai. Serumah itu orang keluarga puasa semua. Adikku puasa sampai sekarang masih di Agustus. Repair body tergantung, sampai ada yang 180, 210, 220 tergantung tingkat kerusakan armadanya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas, gak ada rencana untuk mendirikan repair body? Oh enggak lah, enggak semua harus kita buka. Kita juga harus mikirin rekan-rekan kita, teman-teman kita yang udah beralih usaha ke bidang itu. Momen paling indah dari seorang ibu yang sampai saat ini masih sampai banyak. Jangan ingetin ibu lah, ntar suasana hatiku jadi beda. Yang penting ibu segalanya. Makanya kalian kalau masih punya ibu, wah sudahlah. Kalau perlu cuci terus kakinya tiap hari. Merak Pemalang masih dikasih HR Mas.
Mas, apakah HR buka agen di Masaran? Masaran nggak boleh. Seragen kabupaten itu memang ada peraturan perda dari pemerintahan daerah. Nggak boleh ada agen di luar terminal. Jadi memang nggak boleh. Mamah glowing, papa green. Kun juga. Terminal Todanan hadir, Mas. Waalaikumsalam. Weh, tulus Ibnu aku dengin empati ku tak golek ra ono nu. Desiswa tak telepon, tak kon ngandani aku ning kono malah ning Karaban. Ya wis sabar. Mas, kalau jadi garasi Boyolali apakah Mas Rian dan keluarga? Enggak lah. Aku bagi waktu nanti. Umur 16 tahun bisa jadi kru? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu masa-masa kamu untuk sekolah masih. Kalau aku nerima kamu umur 16 tahun buat kerja, besok ada orang PPAI, aku ditangkap di Borgol, eksploitasi anak di bawah umur. Komite Perlindungan Ibu dan Anak itu. Nggak boleh. Kan Kak Seto kepalanya. Ya kan? Nggak lucu kan kalau gue di Borgol sama Kak Seto. Biro Sableng untuk lain Malang, mantap, yes. Begitulah. Apapun. Assalamualaikum Mas Rian, mau tanya kalau tiket dari Kota Bumi Pekalongan tanggal 12 Juni apakah sudah normal? Harusnya sudah. Tipsnya biar bisa kelihatan seger terus. Ya itu tadi, selalu berpikir positif. Harus. Rambutnya cepet panjang, barusan dipotong kok cepet panjang gimana sih? Ini barusan aku potong atau aku pamer ke kalian ini. Tapi di Masaran banyak agen-agen PO lain, Mas. Ya whatever. Coba besok aku ngobrol lagi, siapa tahu peraturan perdanya udah diubah. Hari Minggu dari Batangan ke Bulak Kapal harga berapa, Mas? Mau pesan WA Pak Teguh ini. Hari Minggu dari Batangan ke Bulak Kapal. Minggu kapan? Minggu besok ini. Kayaknya masih di harga 300-an deh. Apa 280 ya, sekitar segitulah. Mas, request nama anak bayi laki-laki berbau nickname julukan. Jangan dong. Nama itu kan doa. Kalau bisa tanya sama Pak Kiai atau ada Ustadz, tanyain mintain nama yang bagus. Biar berkah. Kan nama doa, ya kan. Gak tahu ya kalau orang mungkin gak mikir sampai segitu, tapi kalau buat aku, ya aku mikir nama itu doa. Mas, mau ketemu Mas Rian, saya di Ancol, saya di Jawa, di Solo sana. Mas, garasi baru perlu lampu-lampu taman? Nggak tahu, tapi yang jelas aku udah bilang sama apa tuh bahasanya yang pemborongnya itu arsitek, instruktur, pokoknya itulah. Aku pengen ada spot buat adik-adik atau teman-teman atau rekan-rekan mania, sekiranya mereka lagi main kesini bisa foto-foto, selfie-selfie yang tempatnya tuh Instagramable. Ya begitu ya. Gitulah. Jadi kalian enak kalau main ke situ, nanti ada spot nongkrong, spot buat foto-foto. Kang Rian SIM B1 polos gak bisa, B1 umum minimal. Mas, soal lamaran tim YouTube itu harus berpengalaman ngedit. Yang jelas lamaran itu pasti berkasnya numpuk semua, tak seleksi semua. Jadi ya otomatis wajar dong kalau aku milih yang terbaik, ya kan. Toin. Wah, akhirnya dapat tripod gua. Mas, kopinya diseruduk dulu. Sisa 1 gelas ini gua pakai ganjel HP. Ini tripodnya baru datang. Si Wira ketemu malah gitu ganteng gitu. Adus gitu. Adus. Aja ganteng-ganteng gitu. Bau kalah saing malah. Ini berapa kali? Hah? Larang biasanya 30. Mula Mas 30. Bejo jadi ngomong. Pindah nongkrong di taman yuk. Udah lama gue gak nongkrong di taman. Bunga di tepi taman, alangkah indah. 728 kok rame ya? Tadi 400. Alhamdulillah. Aku tuh
kasihan Wakijo ya kan, dia kan kerjaannya juga nggak cuma ngurusin YouTube aja. Kita ini selama ini YouTube cuma buat ya selingan-selingan. Gue juga nggak nyangka bakal seramai ini dan sebermanfaat ini, makanya jadi pengen gue gedein. Caranya bagaimana ya, mungkin gue harus merekrut tim yang ya nggak perlu sekolah tinggi tapi yang penting orangnya gila ya kan, karena gue nggak suka punya teman kerja yang waras tapi tetap tahu etika, tahu sopan santun ya kan, dan punya keahlian. Walaupun orangnya nggak punya ijazah nggak apa-apa, buat gue nggak penting. Gue aja nggak punya ijazah, masa minta ngarep-ngarep karyawan atau teman kerja yang lulusan S1 kan malu. Gue nanyain orang, mas lulusannya apa? S1. Terus kalau dalam hati dia mikir, alah mas nanya lulusan, mau sampean aja lulusan SMP, kan thanksin gue kalau gitu ya kan. Alhamdulillah. Siapa yang habis ngamuk di sini? Kenapa porsi jadi pecah-pecah semua? Pak Guru Secang Kabupaten Magelang hadir, Mas Rian. Waalaikumsalam. Nah, begini kan syahdu boy. Telat gabung. Mas Yusuf, udah jangan dibahas lagi. Aku udah tahu, aku udah berterima kasih laporannya dan pasti akan aku tindak lanjutin. Makanya aku tadi bilang, kalau kalian suatu saat naik Haryanto, terus tahu ada penumpang, ada kru naikin penumpang gelap tanpa tiket, ataupun ngelihat tuh yang kayak gitu tuh kasusnya dinaikin ke tuh, laporan ke kantor. Tak kasih kamu tiket gratis 10. Tapi kamu harus ingat, karena konsekuensinya itu satu kru tak keluarin semua pasti. Jangan bilang kasihan. Kalau kamu bilang kasihan berarti kamu ngelindungin dia, merusak ribuan orang termasuk perusahaan yang dia naungi selama ini, yang menaungi dia selama ini. Sarah Karoseri Diksi deh. Soalnya lagi mas ngomong-ngomong, Mas Rian suka olahraga apa ya? Olahraga apa ya mas? Kalau dulu aku suka fitness, aku pernah jadi instruktur fitness juga. Cuma kalau sekarang, aduh udah menikmati hidup dengan segala macam kepusingan ya. Jadi nggak pernah olahraga lagi. Aku di garasi Solo. Kapan buka lowongan kru? Insya Allah nanti kalau armada-armada yang rombakan kemarin itu udah pada masuk karoseri, udah pada jadi. Biasanya nanti mungkin aku butuh kru lumayan banyak itu, sekitar 40-an driver. Tapi nantilah. Dan biasanya aku nyeleksi dari yang udah ada, nggak pernah buka lowongan. Aku tak melu tim kerja YouTube-mu piye Mas Soleh Eden ra. Nyindir aja. Teman itu sampai rantun Mas. Lanjut hadir Mas, saya terus Mas Rian, amin. Makasih banyak. Assalamualaikum Mas Rian, mau tanya untuk HR apa ada agenda untuk lain pagi dari arah timur? Nggak ada. Kalau untuk saat ini nggak ada. Karena kalau aku mau buka lain pagi dari timur, berarti aku harus mikirin maintenance-nya kapan mas. Bis itu dari timur ke barat. Bisa nggak di Jakarta dia maintenance malam? Kan nggak terlalu memungkinkan. Ntar jatuhnya kalau dia tak TikTok, ntar perawatannya jadi kurang. Ntar nggak bisa melayani penumpang dengan maksimal. Makanya mikir-mikir, makanya bis itu dinamain bis malam ya karena itu. Mereka tetap butuh waktu buat istirahat. Jadi walaupun serame-ramenya penumpang pagi, ya nggak tahu. Tapi untuk saat ini, yang jelas aku masih belum bisa melayani jam pagi. Belajar jadi kru bis PO Haryanto walaupun hanya ngawal dari Karangkatas ke Arjosari kalau lagi rollingan. Mas milih dicintai atau mencintai? Dicintai lah. Cintailah orang yang mencintaimu. Atau hiduplah dengan orang yang mencintaimu. Jangan hidup dengan orang yang kamu cintai. Ya syukur-syukur bisa saling mencintai. Karena orang-orang yang mencintai kita tuh biasanya nggak akan menyakiti kita. Tapi kalau orang-orang yang kita cintai, kita uber terus dapet, itu biasanya seenaknya sendiri. Siapa suruh lu dulu mau sama gue? Begitu bahasanya kan, nggak enak juga. Mas Yoyo jarang tampil sekarang mas, karena lagi bagi tugas sama aku. Ini kan lagi harus balik, aku nggak mungkin mecah badanku buat
ngurangin aktivitas movingku, dia tak taruh di Solo dulu sementara buat mewakilin aku. Mas, kenapa busnya nggak pakai sekat depan? Kalau kru kalian rasa rokoknya mengganggu, silahkan tegur mas, ingetin supaya berhenti. Perusahaan sudah memberikan SOP supaya mereka nggak terlalu merokok. Karena kalau aku larang terus mereka alasannya ngantuk dan lain sebagainya, karena di jalan tol tahu sendiri lampu sebelat. Ya aku jadi nggak bisa nolak gitu, karena di antara dua hal yang buruk aku pilih yang resikonya paling kecil. Tapi kalau soal sekat itu unsur yang berbeda gitu. Haryanto dari dulu nggak pernah mau sekat karena aku nggak pengen ada akses atau sesuatu yang menghalangi antara penumpang dengan pintu keluar, nggak mau. Kita pernah lihat tragedi banyak di dunia industri transportasi, jadi itu salah satu hal yang menakutkan buat aku. Suatu saat ada apa-apa, ya naudzubillah min dzalik, ya kecelakaan, kebakaran dan lain sebagainya, penumpang kekunci di dalam, ngebuka susah dan lain sebagainya, kan kasihan. Jadi itulah, di antara dua faktor, dua hal yang sama-sama buruk, aku pilih yang dampak resiko kerusakannya paling kecil. Pengen ngelamar megang kamera bisa? Nggak bisa. Kalau buat megang kamera doang mah siapa aja bisa megang. Nggak bisa. Salam kenal dari Madura Sampang mas. Waalaikumsalam. Jangan biasain manggil bos, agak geli kuping. Mataku agak risih baca. Sudah Aji, cuma yang saya heran kontrolnya, mas udah dibilangin jangan dibahas, stop dibahas. Udah tak tanggepin, udah tak bilangin nanti tak evaluasi lagi. Makasih banyak, masih aja dibahas terus. Kenapa? Kamu gak capek ngetik sepanjang itu dari tadi? Gak mungkin lah, ribuan orang yang kerja setiap hari, kamu mau ngawasin mereka satu persatu. Apa kamu taruh CCTV di belakang mereka? Iblis, kan gak mungkin. Ya makanya kita selalu butuh laporan dari penumpang, segala macam kritikan, laporan tindak penyelewengan operasional, itu kita butuh. Dan itu yang bikin kita setiap hari bisa memberikan apa ya,